Hai, kembali lagi di channel Tech In. Oke, ngomongin tentang PC rakitan di tahun 2021. Ini sebenarnya terbilang hampir mustahil untuk dicapai di angka 6 juta ke bawah. Tapi pada faktanya tidak begitu. Karena pada tahun 2021 ini nih, harga part-part PC itu lagi pada mahal-mahalnya. Jadi pada tinggi-tinggi semua dan mungkin sebagian orang merasa hampir tidak mungkin untuk mempunyai PC budget 6 juta ke bawah ya. Tapi setelah di riset juga sebenarnya masih bisa untuk kalian miliki PC rakitan yang ke 4 jutaan sampai 5 jutaan yang terbilang powerful untuk digunakan di tahun 2021 ini. Pertanyaan pada kalian dulu, kalian mau menggunakan part-part lama atau part-part baru? Prosesor lama atau prosesor baru? Harga 4 jutaan sampai 5 jutaan. Nah, kalau jawaban kalian yaitu part-part lama, dengan nggak usah kelamaan nonton video ini, langsung saja kalian beli part-part PC sesuai kemauan kalian sendiri. Kalau yang kalian mau adalah part-part baru, kalian harus nonton video ini sampai tamat ya tentunya. Oke, jadi untuk memiliki PC 4 jutaan di tahun 2021 ini tidak sulit, tidak mustahil juga, tapi malah masih mungkin. Kemungkinan juga lumayan. Jadi kita akan membahas PC 4 jutaan dan 5 jutaan, dimulai dari yang 4 jutaan dulu. Next minggu depan gue akan mengupload video yang 5 jutaan. Nah, kita menggunakan dua platform yaitu Intel dan AMD. Ya, nggak mungkin masa Snapdragon itu bagiannya HP ya, beda. Oke, jadi PC 4 jutaan kali ini ditujukan untuk yang ingin gaming ringan, editing foto saja itu masih kuat dan lebih dari cukup menurut saya. Nah, jadi kita langsung masuk ke bagian pembahasannya. Kita mulai dulu dari yang pertama yaitu adalah Intel. Nah, untuk Intel di sini kalian bisa gunakan Intel Pentium Gold G6400. Yap, gue tahu ini bukan Intel Core yang artinya performa kurang optimal, kurang maksimal untuk kalian ajak kerja berat. Tapi ya sekali lagi ini gue katakan inilah PC budget yang kalian bisa miliki dan terbilang masih cukup, harganya terjangkau untuk tahun 2021 ini. Nah, kalau kalian mau Intel Core mungkin harga udah lumayan tinggi juga. Harganya selisih 1 jutaan kalau nggak salah. Nah, oke. Intel Pentium Gold ini dia masih menggunakan dual core 4 thread. Ya, bukan prosesor yang tinggi, yang kenceng. Karena boost clocknya sendiri juga tidak terlalu kenceng juga. Ya, jadi dibandingin Intel i3 masih lebih mending i3 ya. Tapi sekali lagi karena ini adalah PC budget, ya kalian nggak usah peduliin masalah prosesor. Yang penting ada bisa jalan editing foto lancar. Kalau emang kalian profesi sebagai editor foto sama ya kerja kantoran, sekolahan yang ringan-ringan sama mungkin gaming ringan-ringanan, ini masih cukup. Untuk Intel Pentium Gold G6400 ini dia menggunakan Intel USD Graphics 610. Ya, bukan 630 seperti Intel Core i3, i5, i7 yang menggunakan 630. Kalau Pentium Gold masih menggunakan 610. Ya, ini lebih bawah kastanya dibandingin yang 630. Karena juga secara prosesor juga gradingnya juga lebih bawah sih sebenarnya. Ya, tidak bisa kalian harapkan apa-apa gitu, setidaknya udah lumayan lah ya kan kalian mempunyai PC di angka 4 jutaan. Nah, oke. Nah, terus untuk harga dari Intel Pentium Gold G6400 ini gua ambil dari pasar marketplace online yang official store. Ini di angka 1250 sampai 1290. Gua ambil 1290 aja yang itu di official store. 1.290.000. Nah, itu harganya. Terus kita masuk ke motherboard. Ya, untuk motherboard di sini gua rasa ini sangat cocok disandingkan sama motherboard satu ini ya, karena Intel Pentium tidak usah terlalu di overkan di bagian motherboard ya. Nah, jadi di sini motherboard karena ini adalah PC budget ya, kita press lagi budgetnya menggunakan motherboard H410M. Ya, ini
prosesor yang seri entry level banget untuk seri Intel. Nah tapi kalau prosesor juga cuma Pentium Gold, mau diapain coba kalau pakai seri B? Kan juga sama aja, membuang-buang uang. Istilahnya mending aja beli yang i5 atau i3 kasihin B daripada beli Pentium tapi kasihnya B. Nah itu, kalau Pentium cocoknya emang disandingkan sama yang H, karena juga udah cukup banget kok, tidak bottleneck juga. Nah terus tuh harga dari H410M ini di marketplace online rata-rata di angka 900 ribuan. Nah lanjut ke bagian RAM. Nah untuk RAM ini sebelum gua bahas kapasitasnya berapa, karena H410M ini adalah motherboard dengan 2 slot RAM bukan 4 ya, yang artinya untuk upgradable-nya bisa tapi harus diperhitungkan. Nah jadi misalnya kalian udah punya 1 keping, mau nambah lagi udah, itu udah mentok. Kalau kalian mau nambah kapasitas lagi, kalian harus ganti dua-duanya, tambah. Nah itu untuk berjalan di dual channel. Kalau 4 slot agak fleksibel sih, tambah bisa 4 kali. Nah makanya itu di sini gue tidak menggunakan yang seperti yang di video berapa bulan yang lalu itu ya. Itu saya menggunakan 2 kali 4 GB, tapi kali ini gue menggunakan 1 kali 8 GB karena slot RAM-nya cuma ada 2 dan ini terbatas banget tentunya. Untuk sebuah PC budget 8 GB harusnya sudah cukup. Kalau kalian mau upgrade boleh di upgrade. Nah jadi 8 tambah 8 itu masih cukup lah. Nah terus untuk harga 1 kali 8 GB ini untuk harga marketplace online itu di angka 740 sampai sekitaran 790. Nah gua ambil di angka 790.000 aja. Terus ada lagi SSD. Nah karena ini adalah Intel Pentium yang artinya performa juga segimana pun kalau masih Intel Pentium ya sama aja. Nah jadi di sini untuk SSD saya tidak menggunakan M.2 NVMe yang PCIe, tapi saya menggunakan SSD SATA yang 2,5 kapasitas 256 GB. Nah untuk harga rata-rata dari marketplace online official store dia ada di harga 460.000 sampai 480 ribuan. Nah kemudian apa lagi coba ya, karena oke, kalian bertanya ada hard disk. Jawabannya tidak, karena ya untuk PC budget mungkin kalian memerlukan hard disk tambahan, tapi kebanyakan orang harusnya 256 GB udah cukup. Terus ya ibaratnya kayak laptop RAM 4 GB, SSD 256 udah cukup ya kan. Nah tapi kalau kalian mau nambahin hard disk boleh juga, karena hard disk bersifatnya opsional. Kalian mau kasih ya boleh, gak kasih juga nggak apa-apa. Nah karena kalau nambah hard disk kalian bisa tambah 300.000 itu 500 GB kok. Nah terus lanjut aja langsung ke bagian power supply unit. Nah power supply unit seperti video 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, itu tuh juga sama-sama aja 550 watt 80 plus bronze ya. Harus ada sertifikasi 80 plus bronze dan itu sangat penting. Nah terus ada pertanyaan lagi mungkin, kenapa 550 watt kok tidak yang 350 atau 450? Nah karena di sini adalah PC budget yang upgradable ke depannya tuh masih sangat mungkin dan bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Pentium motherboard 410, kalian Pentium mau diganti i3 bisa. Kalau kali i5 bottleneck. Terus ada lagi PSU 550 watt, ini bisa ditancapkan dengan RTX 3060, tapi dengan catatan prosesor kalian setidaknya yaitu i5. Kalau kalian masih pakai i3 bottleneck ya, i5 itu udah mentoknya. Kalian i5 kasih di 3070 udah bottleneck, 2070 udah bottleneck. Nah kalian kasih paling tidak ya, kalau Pentium ini GTX 1650 Super dah, itu paling mentok. Kalau i3 bisa mentok di 1660 Super sama yang 1660 Ti sama aja. Jadi kalau kalian kasih di RTX 2060 itu udah bottleneck CPU. Oke. Nah, kenapa kok milihnya yang 550 watt? Kok tidak yang 450 watt aja? Ya barangkali kalian mau ganti motherboard, ganti prosesor kalian juga bisa, silahkan gitu.
Dan kalau itu 550 watt itu udah batas mentoknya dari RTX 3060 biasa, non TI ya. Kalau TI dia udah, kalau nggak salah minimumnya tuh 650 watt power supply nggak sih? Gue juga lupa juga. Jadi batas mentoknya itu tuh RTX 3060. Nah, lumayan loh. Untuk jangka kedepannya lumayan banget gitu. Nah, terus lanjut ke casing. Casing sini bebas seperti video 2 bulan lalu. Casing bebas di harga 400 ribuan. Maybe bisa dapat casing kayak di samping itu. Nah, itu udah mantep. 460 ribu, hampir 500 ribu, dia sudah dapat ekstra 3 fan di bagian depan. Itu udah lumayan banget. Nah, oke. Terus untuk total dari si Intel Pentium Gold kali ini yaitu di angka 4.450 ribuan, 4,5 juta. Kalian bisa lihat list harga yang di atas sini. Ya, ini gua cantumin yang Pentium Gold. Nah, oke, sekarang bagaimana yang AMD-nya? Dari tadi kok bahasnya Intel terus. Nah, oke. Sekarang untuk yang AMD bagaimana? Nah, untuk AMD di sini seperti yang Intel. Nah, saya tidak menggunakan Intel Core, yang artinya apa? Di AMD saya tidak menggunakan AMD Ryzen. Ya, karena AMD Ryzen itu udah bukan kategori PC budget juga, itu udah PC lumayan ke atas. Kecuali kalau kalian mengalokasikan ada 5 jutaan lebih untuk PC yang di harga 5 jutaan, kalian bisa dapat AMD Ryzen. Nah, Ryzen apa? Tunggu aja video berikutnya dah. Stay tune terus di channel Plugin. Oke, jadi untuk AMD kali ini saya menggunakan AMD Athlon 3000G. Ya, bukan minyak telon, tapi AMD Athlon 3000G. Nah, di sini menggunakan AMD Radeon Vega 3. Yap, ini bukan Vega 8, bukan Vega 11. Seperti Ryzen 3, Ryzen 5, 3200G, 3400G. Bukan, ini AMD Radeon Vega 3. Yang artinya apa? GPU grafik core-nya hanya ada 3. Emangnya bisa kuat buat apa ini? Sebenarnya kalau untuk gaming-gaming ringan ini lebih dari cukup. Kalau AMD Radeon ini lebih dari cukup banget ya. Tapi kalau kalian mau tambahin GPU eksternal, ini seperti yang Pentium Gold, ini kalian bisa nambahin paling tidak nyampai di 1660 Super masih bisa. Karena kemampuannya ini tidak bikin bottleneck juga. Nah terus untuk harga dari si AMD Athlon 3000G ini di harga 1,350 sampai 1,370. Nah, saya ambil 1,360 aja tengah-tengahnya dah. Terus ada lagi motherboard. Nah, gua bilang sekali lagi, walaupun ini AMD Athlon yang kelasnya entry level banget, tapi AMD Athlon ini bisa di overclock bukan? Yap, jawabannya masih yap. Gua akui. Tapi dalam kasus kali ini, video kali ini, AMD Athlon menjadi tidak bisa di overclock. Karena apa itu? Karena motherboard yang kita gunakan adalah motherboard low budget untuk PC budget banget, yaitu A320M. Ya, satu-satunya seri motherboard yang tidak bisa di overclock di AMD adalah seri A. Ya, jadi ini misalnya pengguna Intel itu semua tidak bisa di overclock kecuali seri Z. Kalau AMD semua bisa di overclock kecuali seri A. Jadi berkebalikan. Nah, karena ini adalah budget PC budget, ya hitung-hitung mungkin nggak perlu lah overclock, itulah bisa menghemat budget juga. Daripada beli yang seri B 450M, mungkin mendingan beli RAM aja lagi gitu kan, mungkin sisinya lumayan loh ya. Nah, untuk harga dari si A320M ini lebih murah daripada yang H410 yang di Pentium Gold. Kali ini harganya di angka 750 ribuan sampai 779 ribu, 790 lah. Nah, kita ambil di angka 760 ribu saja tengah-tengahnya. Sisanya sebenarnya sama-sama aja seperti yang punya Intel Pentium, seperti di Intel Pentium Gold juga. Nah, pada di sini sisa-sisanya sama semua. RAM 1x8GB di angka 790.000, terus lagi SSD masih SATA 256GB. Dia di angka 480.000, terus ada lagi power supply 550 watt 80 plus bronze harga 590 600 ribuan. Habis itu casing bebas RGB ya, mungkin dapat casing yang tambahan Pen 3 itu 400 ribuan bisa juga. Nah, untuk totalnya sendiri dia 4,4 juta, murah bukan? Yap, gua akui lebih mahal daripada tahun 2020, tapi ya mau digunain lagi karena ya sudah terjadi, ya udah biarin aja. Nah, untuk totalnya lebih murah dikit dibandingkan Pentium Gold.
performa lebih tinggi dibandingin Pentium Gold. Untuk next kedepannya masih upgradable sama seperti yang Intel, di bagian RAM bisa ditambah lagi. Untuk kartu grafis gue udah bilang tadi di awal, tengah-tengah lebih tepatnya untuk awal-awal bagian AMD ya. Itu tuh bisa upgrade paling tidak di 1660 Super tuh udah mentok ya, biar tidak terjadi CPU bottleneck. Nah, karena PS2 nya masih 550 watt tuh, aman dulu, aman bro. Oke. Jadi untuk 5 jutaan seperti apa? Gua kagak kasih spoiler di awal duluan. Jadi gua siapin videonya di next minggu depan. Jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan berikan like dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video baru setiap kali gua upload video baru lagi. Di sini gua pamit undur diri. See you next time and then bye bye.